Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua dan selamat berakhir pekan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Sabtu 25 April 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, firman Tuhan hari ini adalah doa pujian Hana, seorang perempuan yang pernah mengalami kepedihan karena kemandulannya. Dia dihina dan juga diremehkan. Kemudian dia datang ke rumah Tuhan dengan hati yang hancur dan air mata yang bercucuran. Dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan Tuhan kemudian mengubah ratapannya menjadi sukacita dengan mengaruniakan seorang anak laki-laki baginya yang kemudian diberi nama Samuel. Namun setelah Tuhan menjawab doanya dan memberinya seorang anak, Hana tidak memegahkan diri. Ia tidak meninggikan keberhasilannya. Ia tidak membalas dendam kepada orang yang pernah merendahkannya. Ia justru memuliakan Tuhan. Hana berkata, "Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Pertama sekali Hana mengatakan Tuhan itu kudus. Kekudusan Tuhan berarti Dia sempurna, tidak bercela, dan terpisah dari segala dosa. Dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan, tetapi Tuhan tetap sama. Dia murni dan benar. Ini memberi kita kepastian bahwa kita menyembah Allah yang tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Yang kedua, Hana mengatakan, "Tidak ada yang lain kecuali Engkau." Hana menyadari bahwa tidak ada sumber pertolongan sejati selain Tuhan. Manusia bisa menolong, tetapi manusia penuh dengan keterbatasan. Harta mungkin bisa membantu, tetapi itu hanya untuk sementara saja. Jabatan bisa mengangkat kita, tetapi juga bisa menjatuhkan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber hidup yang sejati. Seringkali tanpa sadar kita menggantungkan harapan pada hal-hal yang lain. Bisa relasi, pekerjaan, atau kekuatan diri sendiri. Ketika semuanya goyah, barulah kita sadar bahwa yang kita butuhkan itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Hana mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Tuhan. Semua yang ada di tengah-tengah dunia ini terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Yang ketiga, Hana mengatakan, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dalam Alkitab, gunung batu digambarkan menjadi kekuatan, kestabilan, dan juga perlindungan. Di zaman dahulu gunung batu adalah tempat perlindungan yang kokoh dari serangan musuh. Hana memberikan kesaksian bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang tidak tergoyahkan. Hidup sering sekali tidak stabil. Masalah datang silih berganti. Keadaan berubah dengan cepat. Terkadang di dalam hidup ini kita seperti menghadapi badai yang datang tanpa pemberitahuan. Masalah di dalam keluarga, pergumulan ekonomi, kesehatan, dan semua hal yang bisa menggoncang kehidupan kita. Namun,
Tuhan adalah gunung batu yang tidak tergoncangkan. Siapa yang bersandar kepadanya akan tetap bisa berdiri dengan teguh. Gunung batu itu melambangkan kekuatan, kestabilan, dan perlindungan. Tuhan adalah gunung batu kita. Kita tidak akan runtuh. Kita mungkin terguncang tetapi tidak akan hancur. Kita mungkin menangis tetapi tidak akan binasa. Saudara-saudari, kesaksian Hana lahir bukan dari kehidupan yang selalu mudah, tetapi dari pergumulan yang dijawab oleh Tuhan. Ia mengenal kekudusan Tuhan bukan dari teori, tetapi dari pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Ia merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah gunung batu dalam hidupnya. Kiranya melalui firman ini kita diteguhkan untuk mengimani. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Apapun keadaan kita hari ini, datanglah dan berlindunglah pada Tuhan, gunung batu yang kokoh itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kudus dan tidak ada yang seperti Engkau. Ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan hidup kami. Engkaulah gunung batu kami, tempat kami berlindung dan berharap. Teguhkan iman kami agar tidak goyah oleh keadaan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati dan lindungi kami juga di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian HKBP 3 Raksa Kota. Sekaligus juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung dana pembangunan HKBP 3 Raksa Kota melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. Kami percaya sumbangan partisipasi yang saudara-saudara berikan akan sangat berarti untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP 3 Raksa. Terima kasih. Shalom. Horas.